Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Catatan Si Anak Rantau. Sebelum menonton terlebih jauh, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar senantiasa mendapatkan video-video menarik dan terbaru serta terbarukan dari channel kami. Assalamualaikum hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya acara dialog spiritual nanti juga akan menghadirkan beberapa narasumber kita yang luar biasa juga pada kesempatan siang hingga menjelang sore hari ini. Dan sengaja kita undang juga untuk tentunya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua dalam acara Bihalal Sintu Maroso dan juga menginformasikan kepada Bapak Ibu sebelum kita undang para narasumber dan juga moderator kita yang akan memandu jalannya menjadi kebangsaan Sulawesi Tengah, dan ini kesempatan saya kedua kalinya bertemu dengan beliau. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Nasionalis. Di samping Pak Pendeta, tentu saja kita ingin lihat silaturahmi dari perspektif Islam. Dan sebelum keluarga besar Sulawesi Tengah hari ini juga kalau tadi kita bangga dengan Pendeta Binehas karena Kiai Abdullah Lakukan kabarnya Pak Kiai Masya Allah. Ini saya belum pernah diundang di kantor besar NU. Ini saya punya teman kuliah di sini, di tengah sini. Wakil Ketua Umum. Orang nomor 7 yang 2021 baru saja diumumkan oleh Presiden. Dan insya Allah di kesempatan ini, karena saya memiliki film tentang nomor 7 sekaligus, ya mudah-mudahan kita bisa koordinasi dengan dia. Yang ini Kristen Katolik, di depan rumah saya ada yang Advent, ada yang Pantai Costa, dan begitulah kami hidup, berkumpul setiap hari dari kecil sampai saya SMP kemudian hijrah ke Bandung. Ketika saya sering mendapatkan ini, saya terkejut karena Pendeta Binehas, saya nggak tahu ini hari saya mau konfirmasi. Tadinya sudah menyiapkan pidatonya, tiba-tiba pidatonya beliau bukan, tiba-tiba merespon apa yang saya sampaikan tentang bagaimana silaturahmi antara umat itu terjadi di lingkungan kecil saya, dan kalau itu terjadi di Indonesia, alangkah indahnya Indonesia ini. Oleh karena itu, kepada Pak Pendeta saya silakan untuk memulai. Ya, terima kasih kepada Aji Yahudi untuk mempercayakan kami mewakili kelompok Kristen menyampaikan pandangan tentang silaturahmi kita sebagai satu kekuatan, ya, satu masyarakat yang terhitung dalam IKDC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saudara-saudara heran kalau saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata yang sangat indah. Saya selalu mengucapkan itu dalam event-event ketika saya studi pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jadi ucapan-ucapan seperti ini biasa, dan karena kita makin lama makin mengenal, itu sesuatu yang menarik, ya, itu sesuatu yang indah. Maksud saya begini, sesuatu yang tidak kita kenal seringkali menimbulkan rasa. Sesuatu yang tidak kita ketahui lalu membuat kita memiliki prejudice. Karena itu, mari kita saling mengenal. Karena hanya dengan saling mengenal kita bisa mengeliminasi apa yang disebut prasangka, apa yang disebut dengan prejudice, apa yang disebut dengan negative thinking tentang orang lain dan tentang kelompok yang lain. Karena itu, saya ingin sedikit flashback mengenai pengalaman saya ketika saya mau studi teologi tentang pendeta di Makassar. Sebelumnya saya diskusi dengan abang saya yang pendeta. Saya mau ke Manado, Makassar, ke Jakarta. Dia bilang, kau ke Makassar, nggak pergi di Makassar. Kalau di Manado, anda cuma bergaul dengan orang Kristen. Di Makassar, di Jakarta, di kalau di Makassar, nggak bergaul dengan orang Islam. Dan itu perlu buat kita sebagai seorang pelayan, seorang pendeta.
supaya pikirannya tidak pikiran yang fisik. Maka itu saya ke Makassar dan betul kita bergaul dengan masyarakat, bahkan kita dulu kerjasama dengan UI dulu Mas IAIN Alawi Makassar. Jadi intensitas pertemuan kita lalu membuka kesadaran bahwa ternyata semua orang itu punya keinginan yang baik. Saya lanjutkan studi saya di Jakarta, lalu kemudian saya mengambil juga studi penelitian Islam di Pasar Sarjana Universitas Islam Negeri Salim di Jatuna. Jadi teman-teman di sana memanggil saya Kiai Pendeta, karena gitu ya. Jadi mereka memanggil saya Kiai Pendeta, begitu ya. Jadi kalau pendeta itu hanya disingkat PDC, saya KY PDC, Kiai Pendeta, gitu ya. Luar biasa. Yang ingin saya katakan karena waktu tidak terbatas adalah silaturahmi itu yang pertama membuat kita ingin satu dengan yang lain. Yang kedua, silaturahmi itu melahirkan gagasan-gagasan yang baru. Dan yang ketiga, silaturahmi biasanya membuat kita mengalami peristiwa-peristiwa gembira dalam pertemuan-pertemuan yang kita lakukan. Jadi pertemuan seperti ini kelihatannya biasa, dan saya secara pribadi bersyukur puji Tuhan, alhamdulillah bisa melihat sebuah forum halal bihalal ada dialog agamanya. Itu luar biasa. Mari kita berdoa sebut hari ini. Itu luar biasa menurut saya ya. Dan karenanya saya ingin memberikan peringatan ini. Kami sebagai orang Kristen tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi Otis, seorang tokoh terkenal dalam kajian agama-agama, kami mengatakan kita hanyalah ion-ion kecil yang akan mati kalau kita tidak terhubung dengan ion-ion yang lain. Jadi sebagai masyarakat, sebagai kelompok masyarakat, kita harus bekerja sama, dan itu secara mutlak harus. Kita tidak bisa menjadikan masyarakat Sulawesi Tengah sebagai masyarakat yang kokoh tanpa perjumpaan yang serius dan kerjasama yang kuat sebagaimana yang ada di dalam IKTC. Terakhir, tokoh Hansung mengatakan, tokoh dialog agama mengatakan, tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antar bangsa. Tidak ada perdamaian antar bangsa tanpa dialog antar agama. Ya. Jadi akhirnya saya mau mengatakan terima kasih untuk forum ini. Saya sangat mendukung, dan juga atas nama GKSD sebagai gereja terbesar Sulawesi Tengah mendukung segala upaya pemerintah daerah memajukan Sulawesi Tengah, mendukung juga IKDSD yang ada di Jakarta untuk langkah-langkah penting bagi kemajuan kita bersama. Mari kita bersatu bergandengan tangan, karena urusan kita dengan Tuhan harus dipertahankan. Saya berterima kasih dan mendukung teman-teman Muslim untuk acara yang dilakukan terkait agama. Itu mutlak. Urusan agama mutlak dan harus dijaga. Karena itu jangan menyepelekan keyakinan agama yang lain. Jangan. Itu urusan kita dengan Tuhan. Namun juga mari kita mengingat bahwa sesudah urusan ke atas, Abdullah dalam kaitan dengan Kristenan hubungan bertiga diperdalam dengan Abdul Dinaras atau hubungan horizontal, supaya iman kepada Tuhan dipraktekkan, aktualisasikan melalui sebuah tindakan nyata di hadapan sesama saudara yang ada di sekitar kita. Itu yang bisa saya sampaikan karena Haji Setiabudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pemirsa Penyiar. Luar biasa. Saya tercengang. Jadi yang saya cerita tadi waktu di taman ini, ketika Ketua Umum tidak hadir, saya mewakili. Beliau tadinya sudah siapkan lembaran catatan pidato, sudah dipegang, tapi begitu merespon itu dimasukin di kantor, kemudian beliau bicara merespon apa yang saya sampaikan tentang konsep silaturahmi, dan hari ini lebih lengkap lagi. Dan ternyata moral agama itu sangat eksak, ya. Jadi antara ion yang satu dengan ion yang lainnya itu luar biasa.
dan ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Rahman Bada ketika kami menghubungi via telepon. Pak Kiai, kita ada silaturahmi, ada dialog. Dialog apa? Halal bihalal. Ada urusan apa yang terjadi dialog? Nah, Indonesia tidak pernah buat ini, tapi Sulawesi Tengah yang buat pertama kali lewat KDSM. Apa temanya? Saya bilang temanya silaturahmi. Tunggu, gimana nyambung antara silaturahmi halal bihalal? Tiba-tiba beliau jawab sendiri. Nah, saya punya ide apa? Saya akan bicara tentang silaturahmi Jakarta. Tepuk tangan buat Kiai Haji Abdul Rahman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Saya hormati orang tua kita Ibu Samsiah Mas Ibu. Kemudian Ibu Vera, Ketua PDK. Itulah IKST, sehingga kita Bapak Guru, Bapak Beta, para seluruh anggota dan warga masyarakat Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta. Biasanya saya harus bersyukur bersyukur. Pertama-tama saya mengatakan kepada kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Di mana alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore semua diberikan kesulitan kesehatan kesehatan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena waktu kita singkat saja. Bapak Beta, apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, walaupun tidak ada dalam halal di dalam bentuk lain, tetapi substansi yang kita jalankan sudah berjalan. Kenapa? Karena ketika kita duduk bersama dan bercerita antara satu dengan lainnya, itulah namanya silaturahmi. Hari ini luar biasa. Pak Budi mengambil tema silaturahmi. Saya menjelaskan dulu antara silaturahmi dengan silaturahmi. Tempat sekali ini dilakukan silaturahmi. Silaturahmi pengertiannya secara keseluruhan umum. Kalau silaturahmi dia hanya pada tertentu. Karena rahim didasarkan pada kata rahim. Rahim itu internal keluarga dan terdekat. Kira-kira begitu saya memberi tafsir jelasnya. Hari ini ketika kita melakukan halal bihalal, kita sendiri mungkin tidak tahu apa arti halal bihalal. Kita membuka pembeda kamus bahasa Arab atau ukuran dalam bahasa Arab tidak terjadi. Ini sebuah istilah yang digunakan secara resmi pada tahun 1945 ketika Soekarno terbentur dengan konflik politik, mengundanglah salah satu petinggi NU, Kiai Haji Wahab Solwa, undang ke istana. Apa kira-kira kita membuat sehingga terjadi pertikaian ini bisa ketemu? Kiai Wahab Solwa mencari apa yang harus tepat. Maka dia menyatakan halal bihalal. Halal bihalal. Pada tahun 48. Maka disepakatilah namanya halal bihalal. Artinya saling menghalalkan. Tetapi kegiatan tersebut bagaimana silaturahmi apa namanya dalam Islam wajib hukumnya. Kepada siapa satu ayat yang secara keseluruhan An-Nisa tidak baca lagi, An-Nisa ayat 36 Bapak Beta. Ini ditujukan kepada semua umat manusia. Saya tidak bacakan lagi ayatnya orang, kalau saya baca ayat ini tidak tahu. Ya, itu dia.
gambaran ayat ini bagaimana kita wajib dengan bersilaturahmi. Kepada siapa kita bersilaturahmi, berbuat baik? Sini beberapa yang paparkan. Kepada bapak ibu kita, kedua orang tua kita. Kepada siapa lagi? Kepada karib kerabat kita. Siapa lagi? Teman dekat kita. Dan teman yang jauh. Dan teman yang jauh. Dan beberapa tafsiran dalam satu ayat ini, beberapa ayat ini orang bilang ayat yang pluralis, menunjukkan bahwa pentingnya mewajib silaturahmi. Salah satu hadis yang Nabi katakan, siapa melakukan silaturahmi memperpanjang umur dan menambah kesehatan. Amin. Kira-kira bisa kita bayangkan, sehingga kadang-kadang saya berkelakar dengan teman. Kalau mau masuk surga atau mencuri surga, terlalu lama sekali kita berkuliah. Kenapa kita nanti kalau lama sekali surga yang harus ciptakan surga sekarang ini? Amin. Kalau menikmati surga ini, nikmat itu di dunia. Tidak usah jadi perkara. Pendeta kasih senang ke pendeta, bercerita dengan pendeta. Ketika pendeta kita bercerita dengan pendeta, pasti pendeta ini akan baik dalam kita. Oleh karena itu kita akan terus. Gimana sudah ini? Ada teman saya namanya nonton dia dari Tentenga. Hampir saya Saudo, bahkan Fauzi Albertino bilang dari dalam itu ada Pamunan. Dia ini hampir saya tidak ketemukan itu dengan teman-teman Maya, teman Kristen. Hampir semua temannya itu adalah bila dia tidak ada dalam satu komunitas, orang jahat kemana itu dong. Jika sudah seperti itu ada manusia, jika ada manusia seperti itu pada tingkat dicari, kalau dalam agama saya kita dia sudah pasti suka. Kenapa? Karena dia bisa mampu menghidupi orang, mampu menjalankan hak orang. Maka dia dapat kecap luar biasa kita berubah. Nah inilah kira-kira dalam konteks silaturahmi memberikan kesenangan. Belum saya berbicara tentang lebih jauh dan dekat. Pada satu kali Nabi Ibrahim ini datang ke seorang ateis, dia minta makanan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Anda tidak perlu saya kasih makan. Anda seorang ateis. Maka ateis itu pulang. Apa yang terjadi? Sesudah itu datang malaikat menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, saya ini 40 tahun sudah sakit. Kau baru sekali kau minta makan kepada ateis itu sudah lihat. Maka dari situ Nabi Ibrahim cari, dia cari dia memberikan makan. Karena perbuatan baik itu adalah perbuatan yang semua kita cita-citakan. Perbuatan baik itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang punya akhlak. Ilmu belum menjadi kita berbuat baik, tetapi akhlak itulah menganggap kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah oleh karena itu kalau kita mau beri kesimpulan dari silaturahmi ini adalah disinilah akhlak, belum menjadi moral dan lain sebagainya kita beri silaturahmi. Nah oleh sebab itu silaturahmi
yang seperti ini saya silakan kepada Pak Budi, sekali-sekali kita silakan, sekali-sekali kita berikan silaturahmi ide gagasan untuk kemajuan daerah Sulawesi Tengah. Kira-kira begitu. Jadi selama ini kita kadang-kadang masih silaturahmi pendekat, itu namanya seperti visi. Belum kita biasakan dengan silaturahmi ide dan gagasan. Kira apa yang digagas oleh tiga DST ini sangat luar biasa. Dan saya akan berbeda dengan teman tuh tidak pakai sombong. Hari ini mereka pakai sombong. Saya lihat Pak Tony tidak pakai sombong. Saya itu kalau sebentar nanti guru saya pun bilang kalau saya bicara itu di sholat. Saya tidak mau sholat. Saya tidak berbicara. Itu kelakar saya. Tetap simbol sombong ini adalah simbol berbicara tentang masalah kebalikan. Nah, pensiun nasional. Akan tetapi saya mencoba karena ini semua masyarakat yang dewasa, intelektual. Kita mencoba berislam itu kepada simbol-simbol. Tetapi bagaimana kita berislam itu adalah hati. Ya, tidak pada simbol-simbol. Ketika kalau saya ingat soal saya tidak punya pemahaman tentang Islam, kalian akan rebutan cium tangan saya. Maka saya tapi benar-benar luar biasa. Pakai topi lagi luar biasa. Sebenarnya tambah lagi, saya pakai pendeta ini sebenarnya ustaz kita ya. Bisa menjadi kita. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira apa dilakukan oleh teman-teman dalam tes tentang yang ini satu terobosan baru, gagasan baru. Kita berharap ke depan 3DS ini lebih cerdas lagi, membandingkan tidak hanya berbicara pada persoalan seperti ini, tetapi masalah ekonomi, makan, ekonomi rumah, bagaimana memberdayakan keluarga Sulawesi yang ada di Jakarta, di mana dengan teman-teman yang di Palu apa bisa kita tukar, misalnya keterampilan di Palu, di Sulawesi Tengah, kita juga pasarkan di Jakarta. Saya kira ini barangkali yang ke depan kita berikan ke sana. Dengan bermohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Pak Kiai Haji Abdul kepada saya merespon yang terakhir tadi. Habis ini setelah bapak-bapak duduk di kursi ini nanti akan diduduki oleh bapak dari Telkom Indonesia, akan bicara tentang skema bisnis antara Telkom dengan komunitas, dan komunitas yang dipilih saat ini adalah 3DST. Jadi 3DST memerlukan pemerintah, tapi hari ini bisa disebut cerdas. Tentang bertemu BPJS sudah ada juga, luar biasa. BPJS juga di sini, jadi nanti setelah dialog agama kita dialog tentang kehidupan sosial ekonomi. Jadi terima kasih Ibu Vera, dua tim gerak PKK masih duduk di sini, tidak pulang bersama Gubernur. Saya senang banget, apalagi ada orang tua kita Ibu Samsia Rosendo. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan dialog ini itu menjadi penanda awal. Ketika mengusulkan ini, orang yang pertama langsung memberikan support tentu saja adalah untuk BKDSP. Lalu kita mencari alasan-alasan kebenaran kenapa ada dialog di forum ini. Lalu kemudian saya cerita tentang cerita Pak Gubernur tadi diulang lagi oleh Pak Gubernur. Saya senang beliau bilang 5 kali beliau bertemu dengan Presiden Jokowi. 5 kali Presiden bertanya, apa kabar Poso? Apa kabar Poso? Apa kabar Poso? Itu 5 kali. Lalu Gubernur merasa bahwa Poso di mata pemerintah Indonesia itu penting sekali. Oleh karena itu, usulan dari Ketua Umum kita membuat tema tahun ini adalah Pintu Maroso. Dan kali
marisi, membangun, dan seterusnya. Lalu aja kita teruskan, mau bilang enggak, tahun ini kita pilih kosong, tahun depan mungkin banggai, berikutnya lagi kalau kita dengan tema buon, dengan tema semua suku yang ada di Sulawesi Tengah. Dan buat saya itu adalah pilihan cerdas di KDST. Terima kasih. Dan akhirnya dialog ini terjadi. Yang bilang dialog ini akhirnya terjadi, saya bilang gimana dialog ini bisa berjalan? Ya saya disuruh sama Ibu Solusi, dia bilang justru, jadi waktu itu ada dialog enggak? Ada hikmah, ada dialog enggak? Saya bilang kalau ada kebanyakan, kalau enggak ada nanti kita disalahkan orang. Lalu Ibu Solusi bilang enggak, justru inti dari halal bihalal ini adalah dialog ini. Jadi di depan doa saja, tapi dialog ini menjadi substansi. Dan lahirlah dialog kita hari ini dengan pilihan pembicara untuk menjadi penyeimbang dari obrolan kita. Kata Andi Luhana nomor 7 kepada Kanda kami silakan. Ya. Terima kasih Anda Budi, Pak Pendeta, Pak Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu tidak. Yang saya hormati Ibu Sansera Sehido, orang tua kita, sesepuh dan seluruh ibu yang ada, dan terutama Ibu Vera, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Tengah yang tadinya mewakili Gubernur, tiba-tiba Pak Gubernur hadir karena kecintaannya sama warga Sulawesi Tengah, sehingga meskipun rencananya tidak hadir, tapi karena mengingat-ingat di sana kumpul diaspora Sulawesi Tengah di sana kumpul. Makanya tadi Pak yang itu memang tidak ada niat, cuma di tengah jalan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dua tokoh kita sudah bicara tentang bagaimana semestinya mengimplementasikan ajaran Kristus dan bagaimana mengimplementasikan ajaran Muhammad. Kedua ajaran ini sebenarnya adalah bagaimana membangun silaturahmi. Tetapi silaturahmi ini dia menjadi kosong dan tidak ada isinya. Isinya itu apa? Kasih. Jadi menyambung tali kasih, menyambung kasih sayang dalam bentuk gagasan, dalam bentuk ide, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk argumen, debat atau apapun, tapi selalu harus didasari oleh kasih. Karena kasih itu adalah dasar untuk orang membangun silaturahmi. Kalau kita melihat ke belakang, manusia ini diciptakan untuk menjadi khalifah dalam perspektif Islam, mungkin tidak jauh-jauh beda juga dalam perspektif Kristiani. Tujuannya adalah menjadi khalifah. Khalifah nanti di khalifah di muka bumi. Tujuannya apa? Untuk memerlukan hidup. Tujuannya apa? Untuk bisa melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu amanah menjadi khalifah itu harus terimplementasikan dalam individual. Tuhan memberikan amanah sebagai khalifah agar manusia itu memiliki bahagia. Maka diberikanlah seluruh kehidupan, seluruh alam semesta, tumbuhan, hewan, dan seluruh manusia. Ini untuk bisa agar manusia itu bisa mencapai kebahagiaan. Bagaimana bisa mencapai kebahagiaan? Harus menyebar cinta kasih. Jadi cinta kasih ini, kalau kita mencintai Tuhan Sang Pencipta, mencintai Nabi, mencintai Rasul, maka cintailah ciptaannya. Karena kita ini semua adalah makhluk individu. Kalau kita mau buat lapisannya, irisannya, maka banyak sekali makhluk individu, makhluk biologis, makhluk sosial, kemudian makhluk hari ini sebagai makhluk teknologi.
Jadi kalau kita mau melihat dalam perspektif sosial atau budaya yang mau menciptakan segala sesuatu, maka tujuan itu adalah agar kita bahagia. Kalau kita bahagia, kita harus nyaman. Tidak mungkin kita bisa menciptakan atau mewujudkan kebahagiaan tanpa orang lain. Kita tidak harus membedakan apakah dia suku A, bangsa A, agama A, B, dan C. Tapi dia adalah umat manusia, dia adalah alifah dan A, dia adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan menciptakan seluruh makhluk pasti dengan kasih sayang, pasti dengan anugerah yang dia berikan kepada ciptaan yang paling sempurna itu adalah akal dari semua ciptaan-ciptaan. Karena itu kita harus selalu menggunakan akal. Kalau kita memanifestasikan akal itu adalah bentuk kesyukuran. Kalau kita tidak mensyukuri akal pikir yang diberikan oleh Tuhan oleh Allah, maka kita bisa digolongkan sebagai nikmat. Tapi kalau kita manfaatkan, tentu kita akan manfaatkan untuk mencapai kebahagiaan. Rezeki, jodoh, sahabat, teman-teman, semua keluarga, komunitas, ini adalah instrumen agar manusia itu bisa mencapai kebahagiaan. Maka ketika kita bisa memanfaatkan instrumen-instrumen ini dengan berbagi kasih sayang, dengan membangun selalu silaturahmi, maka kita mencapai kebahagiaan. Jadi inti dari kasih sayang, inti dari silaturahmi, inti dari bagaimana kita membangun kohesi sosial, bagaimana kita membangun interaksi, agar semua kebutuhan kita itu menjadi terpenuhi. Ketika kebutuhan kita menjadi terpenuhi, maka kebahagiaan itu pasti kita mencapai. Itulah inti dari diciptakannya manusia di dalam ini sebagai wanita. Karena itu saya kira IKDST ini menjadi sebuah berkat. Komunitas kita tidak melihat dari mana asalnya, tapi kita melihat dalam perspektif dia adalah makhluk sosial, dia adalah bagian dari kita. Jadi kalau kita ingin mencintai diri kita sendiri, ingin membahagiakan diri kita sendiri, maka bahagia pasti menurut orang lain. Tidak mungkin bisa kebahagiaan ini bisa capai tanpa bantuan orang lain, tanpa kasih sayang dari orang lain, tanpa peralatan, tanpa instrumen. Tapi itu kita harus membawa silaturahmi. Karena itu kita harus membawa kasih sayang. Karena itu kita harus menciptakan segala sesuatu untuk bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Agama adalah petunjuk, hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya. Itu adalah mutlak wajib. Kita harus meyakini bahwa kita lah yang bisa berhubungan. Tapi bukan berarti kalau kita menganggap agama kita adalah yang paling benar, supaya itu harus diyakini, bukan berarti kita punya kewenangan untuk menyalahkan. Biarkan saudara kita dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita, tapi sebagai hubungan kemanusiaan kita adalah satu. Kita adalah umat manusia, kita adalah ciptaan Tuhan yang sama-sama memiliki penting dalam membangun kohesi sosial di dunia. Terima kasih buat IKDST. Saya kira kita semua ini adalah satu. Kita tidak minta kita lahir dari rahim orang kosong atau orang lain, atau dari agama Islam atau dari Kristiani, tapi kita secara kodrati akan ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita ini beragam dan ini adalah sunnatullah, maka kita harus membangun sayang manusia. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, yang pegang mixer itu anak Donggala. Dia sendiri yang nelayan, bagian ini dia pegang sound system. Jadi kalau ada yang sedikit mohon dimaafkan. Merespon apa yang disampaikan oleh Kanda ulama tadi, di ujung tadi, bahwa ini adalah sunatullah. Apa yang terjadi hari ini adalah sunatullah. Tidak pernah kita bayangkan anggota panitia halal bihalal ini itu ada 4 orang pendeta, termasuk pendeta Ineas. Lalu dari keseluruhan ini itu mungkin 50-50 antara muslim dan
Kristen. Itu nggak disengaja, itu ngalir begitu saja. Kenapa? Karena respon yang cepat ketika keluar melemparkan rencana halal di grup, maka yang respon pertama kali adalah teman-teman Kristiani. Sehingga ketika itu saya bilang tidak bisa tidak bahwa ini adalah saatnya momen untuk kita menyampaikan kepada Indonesia bahwa poso itu baik-baik saja. Terorisme di sana bukan organik, entah datang dari mana. Tapi kita ngomong soal terorisme hari ini. Tapi ketika Presiden Jokowi 5 kali bertanya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, apa kabar Poso, dan seterusnya, artinya bahwa Poso adalah bagian yang sangat penting dalam membicarakan Indonesia di mata dunia. Sayang sekali, saya ingin sampaikan di forum ini, rencana Gubernur Sulawesi Tengah waktu itu untuk menarik semua pasukan tentara yang ada di Poso untuk turun, Bapak tertunda terlaksana setelah Ali Kalora ditembak mati. Hari Jumat, usai azan maghrib. Pada rencananya hari Sabtu, Gubernur Sulawesi Tengah akan menghadap ke Presiden untuk meminta kepada Presiden supaya pasukan yang ada di gunung di Poso itu ditarik turun dari gunung supaya Poso kembali seperti dulu lagi. Tapi alhamdulillah hari ini kita menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah seperti kata pun tadi adalah sebuah sunatullah, dan hari ini kita membuktikan itu. Baik, karena panitia menyiapkan door prize, saya ingin satu orang yang bertanya, masih ada door prize ya? Hadiah Ibu Nunu Sulusi, tolong ambil hadiahnya di sini, Mas. Halo, di sini aja, di sini dong, naik di sini dong. Ini yang kasih hadiah ini, jadi karena memang ini organik ini kita punya ketua umum terlalu tinggi, dia punya standar. IKDC harus cerdas. Berarti kalau organisasi ini cerdas harus profesional. Organisasi yang profesional itu walaupun cuma dilihat harus ada PR-nya, dan PR kita tahun ini adalah Ibu Nunu. Tepuk tangan dong. Dan beliau di sini yang bungkus ini hadiah. Di sini Bu, di sini. Nah, di tengah, ayo. Pak Kadis. Iya, langsung Ibu Nunu aja. Di sebelah sana Pak Kadis. Nah, semoga berkah warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting, saya jadi teringat, jadi jadi nempel di kepala kita bahwa harus jalan di KDC harus selalu dibuat seperti ini. Ini gara-gara ketua umum nih, standarnya tinggi sekali, jadi kita yang harus kreatif. Oke, terima kasih Ibu Nunu, terima kasih semuanya. Tadi hanya memberikan tanggapan, respon tidak bertanya, tapi saya akan seluruh Sulawesi Tengah. Karena itu dialog spiritual dan termasuk dialog kultural ini harus kita agendakan menjadi dialog parlementaris, yaitu dialog antar lembaga, dialog antar kelompok. Karena rumusan Situ Maroso ada juga di kelompok-kelompok yang lain, dan apalagi terkait dengan agama. Yang kedua adalah dialog doktrinal. Karena saya mengakui doktrin itu seringkali menghambat kita untuk berjumpa dan bersikap lebih terbuka. Tapi saya sudah membaca Al-Quran, saya membaca Alkitab, ada banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hidup berdampingan, hidup bersama, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi. Begitu banyak, apalagi di Al-Quran itu pada akhirnya saya sebutkan, ini kitab toleransi sebenarnya. Karena banyak berbicara soal hubungan antar masyarakat sejak zaman Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, dan sampai masa-masa kemudian. Selanjutnya, dialog kehidupan. Ini dialog kehidupan. Kita duduk bersama, kita mau bersatu. Dan yang terakhir, dari beberapa paparan tadi, dialog spiritual ini kita akan rumuskan menjadi dialog karya. Ya, yang tadi disebutkan juga menjadi dialog ide, dialog gagasan. Karena bagaimanapun kita berbicara di sini, kalau tidak sampai pada tataran karya, menghasilkan sesuatu, semuanya akan berlalu begitu saja dan ditelan waktu. Saya kira itu Kanda Aziz Setiabudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua apa disampaikan dalam Al-Quran ketika berbeda itu adalah berbeda tafsiran. Itu adalah berbeda tafsiran. Kadang melihat satu persoalan cara pandang berbeda. Jangan nakal, jangan bernakal. Itu cara pandang dari segi teologi. Dari segi sosial boleh, silakan. Jadi saya sekaligus mau luruskan di sini, kalau ada nanti ada seperti itu, kok Islam ini tafsirannya berbeda. Ada teman-teman bertahan tidak boleh bermata bersama, itu cara pandang teologi. Ada teman-teman yang ingin nakal bersama, itu cara pandang sosial. Itu yang nanti harus itu yang membedakan. Oleh karena itu tafsiran. Tetapi kalau ditanyakan memberi tafsiran dari NU, wajib hukumnya untuk dialog silaturahmi dan lain-lain. Hanya cara pandang kita. Tetapi bagi mereka juga yang memberi tafsiran itu, kami tidak boleh juga kita menyalahkan juga tafsiran. Boleh salah, boleh benar. Kira-kira begitu dalam cara pandang kita dalam Islam. Tetapi dialog silaturahmi wajib hukumnya. Kemudian ada juga yang mengatakan tentang paksaan beragama. Dalam Islam tidak ada paksaan beragama. Ini perlu harus kita luruskan. Dan apalagi kadang-kadang kita menyebutkan Islam tidak. Karena ketika saya menyebarkan menyebarkan ajaran itu kepada kalangan Kristen, saya berdosa. Kenapa? Karena Al-Quran melarang. Tapi jika ada orang begitu, dia tidak paham tentang Al-Quran. Dan sekarang saya sampaikan apa yang dicontohkan semua dalam silaturahmi itu semua mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Saya hanya untuk menyampaikan benar tentang Al-Quran, semua memang Al-Quran, tapi masih ada ekstrim, itu cara tafsirannya. Demikian saya sampaikan, dengan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inti dari keberadaan kita di muka bumi ini adalah membawa amanah untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu bisa kita capai ketika kita membangun kohesi, membangun hubungan-hubungan antar sesama di dalam rumah tangga, dengan tetangga, dengan sebuah komunitas. Karena kita bisa hidup dan bisa mencapai apa yang kita inginkan, baik secara ekonomi, sosial, dan sebagainya, harus dengan bantuan orang lain. Karena itu asas gotong royong itu menjadi inti dari hubungan-hubungan ini. Kalau di masyarakat kami yang namanya gotong royong itu adalah nosiala pale. Inilah tradisi. Nosiala pale itu adalah bagaimana kita saling membantu. Jadi tidak melihat siapapun dia, latar belakang apapun, tetapi gotong royong itu, nosiala pale itu adalah sebuah bentuk budaya, bentuk tradisi kita, bagaimana kita bisa hidup secara bersama. Karena itu IKDST ini adalah bisa menggunakan jargon nosiala pale. Sintuku Maroso itu bisa dia menjadi besar, kuat dan bersatu ketika ada nosiala pale. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bapak Andi Mulana Tamburak itu adalah mungkin banyak yang belum tahu. Beliau adalah ketua umum Yayasan Hukum, Yaskum, yang anggotanya ada di seluruh Indonesia. Dan sekarang beliau sudah menetap di Jakarta. Makanya saya kira teman-teman di KDST kita harus menjadikan Bapak Mulana Tamburak itu sebagai tempat kita untuk selalu menyampaikan berbagai macam problem yang kita alami tentang kebersihan, karena beliau bisa menjadi penyeimbang bagi kita semuanya. Karena Tony, terima kasih banyak atas kerjanya. Pak Kiai, terima kasih banyak. Ya, kalau lihat tadi cara beliau menyampaikan pandangannya, saya jadikan Gus Dur, anggaplah Gus Dur dari Sulawesi Tengah. Tepuk tangan dong. Dan kemudian Bapak Pendeta, saya bersyukur Pak Pendeta, Bapak sangat terkenal di Jakarta, dan ini kita ketemu kali, mudah-mudahan berkali-kali supaya silaturahmi gagasan itu kita terus bangun. Dan kalau hari ini
ada BPJS, ada Telkomsel, itu karena silaturahmi gagasan yang dibangun oleh KDST. Kita punya tokoh muda di sini yang bisa merangkai itu dan menjadikan harapan ini. Semua apa disampaikan dalam Al-Quran, ketika berbeda itu adalah berbeda tafsiran. Itu adalah berbeda tafsiran. Kadang melihat satu persoalan, cara pandang berbeda. Jangan nakal, jangan bernakal. Itu cara pandang dari segi teologi. Dari segi sosial boleh, silakan. Jadi saya sekaligus mau luruskan di sini, kalau ada nanti ada seperti itu, kok Islam ini tafsirannya berbeda. Ada teman-teman bertahan tidak boleh bernafas bersama, itu cara pandang teologi. Ada teman-teman yang ingin natal bersama, itu cara pandang sosial. Itu yang nanti harus itu yang membedakan. Oleh karena itu tafsiran. Tetapi kalau ditanyakan memberi tafsiran dari NU, wajib hukumnya untuk dialog silaturahmi dan lain-lain. Ada cara pandang kita. Tetapi bagi mereka juga yang memberi tafsiran itu, kami tidak boleh juga kita menyalahkan dengan tafsiran. Boleh salah, boleh benar. Kira-kira begitu dalam cara pandang kita dalam Islam. Tetapi dialog silaturahmi wajib hukumnya. Kemudian ada juga yang mengatakan tentang paksaan beragama. Dalam Islam tidak ada paksaan beragama. Ini perlu harus kita luruskan. Dan apalagi kadang-kadang kita menyebutkan Islam tidak. Karena ketika saya menyebarkan menyebarkan ajaran itu kepada kalangan Kristen, saya berdosa. Kenapa? Karena Al-Quran melarang. Tapi jika ada orang begitu, dia tidak paham tentang Al-Quran. Dan sekarang saya sampaikan apa yang dicontohkan semua dalam silaturahmi itu semua mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Saya hanya untuk menyampaikan tentang Al-Quran, semua memang Al-Quran, tapi masih ada ekstrim, itu cara tafsiran. Demikian saya sampaikan, dan punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inti dari keberadaan kita di muka bumi ini adalah membawa amanah untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu bisa kita capai ketika kita membangun kohesi, membangun hubungan-hubungan antar sesama di dalam rumah tangga, dengan tetangga, dengan sebuah komunitas. Karena kita bisa hidup dan bisa mencapai apa yang kita inginkan, baik secara ekonomi, sosial, dan sebagainya, harus dengan bantuan orang lain. Karena itu asas gotong royong itu menjadi inti dari hubungan-hubungan ini. Kalau di masyarakat kami yang namanya gotong royong itu adalah nosiala pale. Inilah tradisi. Nosiala pale itu adalah bagaimana kita saling membantu. Jadi tidak melihat siapapun dia, latar belakang apapun, tetapi gotong royong itu, nosiala pale itu adalah sebuah bentuk budaya, bentuk tradisi kita, bagaimana kita bisa hidup secara bersama. Karena itu IKDST ini adalah bisa menggunakan jargon nosiala pale. Sintuku Maroso itu bisa dia menjadi bersaudara kuat dan bersatu ketika ada nosiala pale. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bapak Andi Mulana Tamburak itu adalah mungkin banyak yang belum tahu. Beliau adalah ketua umum Yayasan Hukum, Yaskum, yang anggotanya ada di seluruh Indonesia. Dan sekarang beliau sudah menetap di Jakarta. Makanya saya bilang teman-teman di KDST, kita harus menjadikan Bapak Mulana Tamburak itu sebagai tempat kita untuk selalu menyampaikan berbagai macam problem yang kita alami tentang keluarga, karena beliau bisa menjadi penyeimbang bagi kita semuanya. Kata Tony, terima kasih banyak atas kerjanya. Pak Kiai, terima kasih banyak. Ya, kalau lihat tadi cara beliau menyampaikan apa pandangannya, saya jadikan Gus Dur, anggaplah Gus Dur dari Sulawesi Tengah. Tepuk tangan dong.
Dan kemudian Bapak Pendeta, saya bersyukur Pak Pendeta, Bapak sangat terkenal di Jakarta dan ini kita ketemu berkali, mudah-mudahan berkali-kali supaya silaturahmi gagasan itu kita terus bangun. Dan kalau hari ini ada BPJS, ada Telkomsel, itu karena silaturahmi gagasan yang dibangun oleh KDST. Kita punya tokoh muda di sini yang bisa merangkai itu dan menjadikan anak-anak ini memenangkan tahun depan kalau ada dialog